Karena hari ini ya, dunia ingin memandang kita sepele, ya. Dunia memandang kita sepele. Tapi Yesus memandang kita luar biasa. Orang dia melihat kita menangis. Kasihan jemaat KAB nangis. Mereka tidak tahu kita nangis karena sukacita. Amin. Mereka pikir kita sedih, duka. Nggak tahu mereka. Oleh kanan kiri katakan, mereka nggak tahu. Kalau hari ini kita bersukacita. Kita memiliki raja di atas segala raja. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus kita. Ya, karena kita bangga dan sangat bangga. Di hari-hari ini kita butuh Yesus, saudara. Ya, kalau makanan katanya butuhnya teh botol, saudara. Tapi hari ini kita butuh Yesus. Karena satu tema yang hari ini akan saya sampaikan yaitu makmur di tengah kelaparan. Apa saudara? Makmur di tengah kelaparan. Kok bisa, Pak? Ya, kalau saya suruh doakan tempat usaha atau apapun juga tempat bisnis, saya katakan selalu makmur diberkati. Ya, karena apa? Kemakmuran itu milik anak-anak Tuhan. Bahkan dikatakan ya, kekayaan bangsa-bangsa itu akan datang ke anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan Yesus. Ya, berkat luar biasa, makmur bukan hanya kata materi. Makmur dalam rumah tangga, puas bahagia diberkati. Ya, bersama anak, cucu semua diberkati. Kita lihat keluarga Pak Yohanes hamba Tuhan ini ya. Satu keluarga boleh melayani semua. Puasnya luar biasa. Ya, di sono lagi geger ya saudara. Di sini ada kemakmuran saudara. Oleh kanan kiri katakan makmur. Ya. Doanya kiranya engkau memberkati aku. Sebelum berangkat saya lihat baju saya ini kakean dicuci istri saya. Mengkeret kabeh saudara. Kata istri saya, mangane koyok ngono saudara. Kok gak iso anu ya, ojo dicuci lah. Akhirnya mungsret kayak ini. Bukan mungsret tapi doanya. Kiranya saudara ya. Tuhan memberkati aku. Melebar ke kiri ke kanan. Katanya anak saya Michelle, gak apa-apa Pak, makmur. Ya makmur, kan Papa nyiapkan korban makmur saudara. Kita gak sampai kelaparan, amin. Kita gak sampai susah. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang susah. WA di saya, Pak dukung doa. Keuangan kami, Pak dukung doa. Kami terjerat hutang, Pak dukung doa. Anak saya kena pinjol, Pak dukung doa. Saudara, siapa hari ini banyak utangnya? Oh, karena sing ngaku saudara, puji Tuhan tidak ada saudara ya. Ya saudara banyak hutang. Mau tak kasih resep? Oh, enggak mau Pak ya. Oh ya, cok mau ngomong loh, tak kasih resep. Doa sing banter saudara. Oh ya pasti Pak. Doa apa? Doakan terjadi perang dunia ketiga. Waduh. Supaya apa saudara? Kalau perangnya terjadi, ya Iran lagi rame sama Amerika kemarin saudara. Ya nanti asetnya Amerika, dokumen-dokumen rahasianya dibom saudara. Data-data dari Google, dari semuanya hilang. Hutang saudara di bank juga hilang kabeh. Enggak ada saudara. Ya ini Joko Joy teman nih. Tadi katanya suruh doa, terjadi perang. Enggak saudara. Ya selama kita berharap sama Tuhan, kita makmur saudara. Amin. Ayo kita baca. Ya Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Boleh bantu ada yang satu membacakan? Ya satu jemaat atau siapa boleh membacakan. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Supaya apa? Kita pulang, kita makmur saudara. Ya gak ada kesusahan dalam hidup kita. Yuk ya. Kejadian 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Yes, jelas di kata ayat ini. Dikatakan apa saudara? Bukan kelaparan yang pertama. Berarti zamannya papanya Ishak sudah banyak terjadi kelaparan.
Ayat ini jelas mengatakan semua tidak ada kepastian. Sama-sama katakan, semua tidak ada kepastian. Ya, semua nggak ada kepastian nih. Kapan selesainya kelaparan? Nggak ada, saudara. Ya, dikatakan berkali-kali terjadi kelaparan. Sehingga Tuhan menyuruh pergilah ke satu tempat. Jelas apa enggak, saudara? Di sini ada 3 peristiwa, ya saudara. Ada 3 peristiwa, yaitu ada bencana kelaparan. Peristiwa pertama yaitu bencana kelaparan. Nggak bisa makan, banyak orang susah. Hari ini pun banyak orang susah. Ya, kalau kami di satu gereja ini, ya tiap hari, tiap bulan kita kasih mereka sembako karena butuh makan. Peristiwa yang kedua yaitu mengungsi. Apa saudara? Mengungsi ke tempat yang tidak jelas. Ya, saya dengan istri saya ini orang tuanya sama-sama kontraktor, saudara. Ya, waktu kita pacaran, usaha papamu apa? Kontraktor. Usaha apa? Papamu? Papaku juga kontraktor. Ya, kontrak sana, kontrak sini tiap bulan, saudara. Sama-sama sering kontrak, jadi kontraktor, saudara. Gak ada yang jelas, saudara, ngungsi. Ya, kalau masalah packing, panggil saya. Pak Yanes, kalau ada jemaat mau packing, kasih saya. Cepat saya bikin baju-baju, saudara. Karena sudah kebiasaan. Kebiasaan apa? Ngungsi, saudara. Ya, kebiasaan pindah tempat lagi. Kontraknya habis, pindah lagi kontrak ini baru. Cara packingnya juga cepat. Kebiasaan. Kalau nggak percaya nanti undang saya, ambil istri saya. Cepat ekon packing, saudara. Bersih semua. Ya, karena sering mengungsi. Seperti Ishak dikatakan pergilah ke tempat yang aku akan satu hal yang tidak pasti. Ya, tapi percayalah. Apa yang Tuhan perintahkan ada yang terbaik. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan itu pasti hasilnya memuaskan. Kok gak ada amin, saudara? Ya, yang ketiga yaitu jelas ada janji Tuhan. Apa saudara? Ada janji Tuhan, janji berkat. Kita lihat 3 rahasia kemakmuran di tengah kelaparan. Ya, dari 3 hal ini Ishak gak ngerti jalan mana yang harus ditempuh. Dan dia melewati satu daerah namanya Gerar. Kita lihat peristiwa yang luar biasa. 3 rahasia makmur di tengah kelaparan. Yaitu Kejadian 26 ayat 5-6. Ya, ini kelanjutannya, saudara. Kejadian 26 ayat 5 sampai dengan ayat yang 6. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Yes, saudara, jelas dikatakan telah mendengarkan firman-Ku. Rahasia yang luar biasa yang hari ini Ishak terima saat itu. Dikatakan bahwa Ishak kesungguhannya melakukan kehendak Tuhan. Apa saudara? Kesungguhan melakukan kehendak Tuhan. Berapa banyak hari ini kita setengah hati. Ya, setengah hati, setengah iyo, setengah enggak. Tapi lihat hari itu. Ishak mengapa, saudara? Kesungguhan Ishak melakukan kehendak Tuhan. Ini, ya, kata Ishak kita ganti nama saya. 2, 3. Kesungguhan saya melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara mau makmur hari-hari ini, di tengah situasi yang tidak pasti, lihat contohnya Ishak. Ya, waktu Tuhan perintahkan, dia katakan siap. Ya, dia mau melakukan kehendak Tuhan. Yaitu melalui perintah, ketetapan, dan hukum. Apa yang dia lihat zamannya papanya Abraham. Ada satu perintah. Bahwa Abraham pergilah, keluarlah ke tempat yang akan aku tunjukkan. Saat itu Ishak mendengar. Ada satu perintah. Kasihkan anakmu. Ya, Ishak pun tahu, paham. Ternyata dia gak jadi dikorbankan karena Tuhan tahu ketulusan hati Abraham. Dia tahu perintah. Ishak tahu ketetapan batas-batasannya. Dan Ishak tahu hukumnya Tuhan.
Bahwa dia mencintai orang-orang yang mengasihi Allah hari itu. Bukan hanya itu. Tapi hari ini saat saudara dan saya mau melakukan kehendak Tuhan. Tolak kanan kiri, ayo lakukan kehendak Tuhan. Pasti kita makmur, saudara. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Dikatakan di situ yang tadi itu bahwa Ishak menjadi salah satu orang asing di Gerar, saudara. Ya, orang asing. Enak nggak orang asing ini, saudara? Gak enak. Kemana-mana nggak tahu arah tujuannya. Kalau saya dikatakan, itu loh Pak, rujak de amat jais itu enak. Rujaknya haujak sencingping. Saya pasti ngebel ke Yosua. Ada tak rujak? Oh, nok Pak, tenang aja. Iku enak rujak Karena saya dari Pandan gak ngerti rujak yang enak di Surabaya. Orang asing. Pasti pulang diajak nanti ya. Sayangnya tutup minggu ibadah. Ngusing ngulek ibadah. Orang asing ini apa saudara? Butuh tuntunan. Ya, pasti gak ngerti. Butuh tuntunan. Di Gerar ini adalah tempat ujian iman. Berapa banyak hari ini saudara dan saya ada di Gerar. Ya, ada di Gerar tempat ujian iman kita. Kita menjadi orang asing, orang yang gak ngerti sana sini, mata angin gak ngerti saudara. Tenang. Tuhan berjanji aku akan menuntun engkau. Tuhan berjanji akan menuntun jemaat KAB pagi ini. Ya, semboyannya antusias. Just do it. Artinya mau melakukan. Tepuk tangan yang luar biasa. Ya, ini menjadi orang asing saudara. Satu ketika saya dapat kesaksian dari seorang bapak. Ya, berapa tahun yang lalu. Luar biasa. Tuhan kalau memberkati luar biasa. Karena apa saudara? Dia menjadi seorang asing di satu tempat usahanya ini. Dia cerita sama saya. Di satu daerah ini tempat penghasil batu yang bagus. Ya, tapi ada persyaratannya. Orang asing tidak boleh ada di tempat itu. Apalagi seperti saya gini saudara. Ya. Waduh, susah setengah mati. Tidak diperbolehkan. Karena seorang sahabat saya, Bapak Yohanes Gunawan, kenal baik juga orangnya ya saudara. Dia satu, dia mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, apa yang diperintahkan, apa yang jadi ketetapan, apa yang menjadi hukumnya, dia mau lakukan. Ini satu kesaksian. Terus bagaimana Pak? Dengan hal yang sangat luar biasa, dia dipanggil oleh kepala desanya. Ya, karena penduduknya di situ kelaparan, saudara. Ya, maksudnya itu di bawah garis, saudara. Apakah Bapak bersedia menampung mereka-mereka ini? Dia berkatakan, aku bersedia. Ini loh, anak Tuhan ini punya kasih. Bahasa Yunani ojo medit meditil, saudara. Ya bahasa ini. Ini bahasa Yunani zaman kuno, saudara. Ya, dia berkata, oke, aku mau. Saudara, sehingga tempat itu dia pakai usaha. Dan orang lain melihat, gak bisa loh, kamu kan orang asing di tempat itu. Dia berkata, karena Tuhan yang menaruh aku di tempat ini. Dia memiliki usaha, yaitu Pokalver. Ya, saudara bisa lihat kalau di kota-kota Surabaya ada selokan-selokan yang cetakannya gede-gede itu saudara. Itulah salah satu perusahaan dia. Dan dia buka lagi di Pasuruan. Saya katakan tenang Pak ya. Meskipun di sana tempatnya ya sukunya agak keras saudara. Tapi tempat asing saat dia mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Tuhan tidak akan biarkan. Tepuk tangan yang luar biasa. Ya, satu sepele kelihatannya. Tapi Tuhan turut campur dengan luar biasa. Mungkin hari ini saudara di Gerar gak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan dari saudara, suami, istri ataupun siapapun. Ingat Ishak. Dia hanya dituntun Tuhan. Amin. Tuntun langkahku, tuntun jalanku. Berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Ya, karena dituntun Tuhan. Kalau panas tidak kepanasan ada tiang awan. Kalau malam saudara gak akan kedinginan karena ada tiang api yang menghangatkan. Kok bisa Pak? Resepnya gampang. Karena saudara hidup dalam kehendak Tuhan. Simple. Tapi kalau gak dilakukan, sami mawon. Ya.
Ada seorang tanya, Pak, khotbah yang bagus itu yang mana, Pak? Khotbah yang bagus saat engkau mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, khotbah yang bagus saat kita mau melakukan perintah Tuhan, titik. Ya, bukan bahasanya ini ruwet, saudara. Lagunya nanti rungkat, ente-entean, saudara. Ya, ayo yang kedua. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Ya. Kejadian 26 ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Amin. Saudara, ayat ini sangat menguatkan saya. Di tengah saya sendirian tidak ada orang bisa bantu. Ingat ayat ini, kamu gak sendiri. Kamu tidak akan sampai jatuh tergeletak. Tangan kuat yang menopangku, amin saudara, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saudara, gak ada yang bisa bantu. Saya katakan Tuhan Yesus yang bantu. Hari ini ayo, saat kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan, dimanapun keadaan kita, ya, di pelosok daerah terkecil apapun juga, seolah-olah saudara sendirian, tenang. Ada Tuhan yang menuntun hidup kita. Tepuk tangan sekali lagi itu Yesus yang luar biasa. Haleluya. Langkah yang kedua yang diambil Ishak pagi ini, saudara, Kejadian 26 ayat ke-8. Apa sih rahasia yang kedua, saudara? Kemakmuran di tengah kelaparan. Kejadian 26 ayat yang ke-8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang berjumbu-jumbuan dengan Ribka istrinya. Saudara, waktu Ishak pergi ke Gerar, ketemu sama namanya Abimelek. Dia berkata, gak apa-apalah, you tinggal di tempat sini. Istilahnya, ya sebagai musafir, saudara. Tempat peristirahatan sementara. Gak apa-apa, kamu tempat di sini. Satu ketika si Abimelek dikatakan raja orang Filistin itu, dia lagi tengok-tengok di jendela, ya. Bukan lagunya Ebit GAD, esok pagi ku buka jendela. Ini lagunya Pak Bin, saudara. Dan kau dapati seikat kembang merah. Bu Bin ketawa-ketawa, saudara. Ya, lagunya Pak Bin, maaf Pak Bin ya. Pak Bin ini pencipta lagu, salah satunya itu Ebit GAD. Ya, setelah beberapa lama ada di sana, kaget Abimelek lihat, ada adegan bercumbu-cumbuan, saudara. Siapa itu? Ishak dan Ribka. Artinya apa? Kata rohaninya bercumbu-cumbuan ini, ada hubungan intim kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Ada kedekatan kita dengan Tuhan. Ishak. Kenapa kalau doa ini ya, ada berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi saya senang sama ini, Ishak nih. Ya, di ayat-ayat enggak ada, cuma hanya di 26 ini loh, Dok, saudara. Ayatnya cuma 26 ini aja yang nyeritakan tentang Ishak. Tapi isinya luar biasa. Resepnya dia makmur di tengah kelaparan apa, saudara? Itu. Dia selalu bercumbu-cumbuan. Artinya apa? Ada keintiman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Ini resepnya luar biasa. Ya, Abraham istrinya berapa? 3 berapa, saudara? Ada 3. Yakub ada malah 4, saudara. Ya, gak mau 1, ada serpane. Ada satu hal, cuma Ishak ini, cuma 1 Ribka, saudara. Bercumbu-cumbuan. Dia ngutamakan keluarganya. Sehingga orang lain marry, saudara. Ya, kalau saya lihat fotonya juga Pak Bin sama Bu Bin, lihat fotonya nempel terus. Orang lihat tuh ngiler, saudara. Ya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kalau orang Cina dulu, kalau geger rumah tangga ini gak ada hoki nih. Betul Bu Gem ya? Nek tukaran aja gak ada rezeki nih. Itu zamannya Ishak sudah ada.
Kenapa Ishak semakin kaya? Kata tambah kaya, gampang resepnya. Dia utamakan keluarganya. Ishak mengutamakan keluarganya. Ada keintiman dan keharmonisan. Ini kunci yang luar biasa. Saudara mau makmur? Ya, ajak istri. Saya hari ini ajak istri, bawa suami. Ya, senggolon peluun, sayang. Engkau satu-satunya di dunia ini milikku. Rasanya izin kabeh. Lebih baik aku tak ngadep sana aja. Wes, ayo. Ya, ayo ajak. Yang gak ajak istri, minggu depan ajaan. Ayo, kita datang sama-sama ke gereja. Ya, memuji hadirat Tuhan. Lihatan, berkat anak cucu tercurah luar biasa. Saudara, yang pernah kesaksian Pak, siapa? Namanya Pak Erik ya, waktu pernah kesaksian sini. Dia tadi pagi WA, anaknya itu didatangi artis, siapa gitu saudara. Anaknya sekarang sudah hidupnya rukun sama anaknya dan cerita lagi. Saya resepnya gampang. Saat kepalanya ini beres, terus sampai buntutnya beres kabeh saudara. Ya, seperti kepala ikan. Kalau kepalanya ini sudah busuk, sampai bawah ini ikut saudara. Dan saya berdoa gereja KAB tempat ini, jemaati rukun-rukun. Toleh kanan kiri suami istri rukun ya sayang. Ya, saya ngerukun saudara. Ojo nek rukun sungkan be Pak Gembala. Pak Gemdak Bu Gemi rukun terus saudara. Ya, tuntun-tunutan ketemu di TP. Apa Pak kau tuntunan? Saya gak tiba salah sitok. Oh alah, ndak payah. Sehat semua saudara. Ketemu di TP mesti dituntun digandeng. Apa Pak? Saya gak jaluk macam-macam. Ya udah, mohon maaf enggak ya. Ini hanya saya saja keliru kok Yohanes jangan lah. Ya, ada satu keintiman luar biasa. Ini yang membuat hidup mereka ini diberkati luar biasa. Ya Tuhan itu loh kalau buat mujizat yang pertama yaitu perjanjian di Kana. Air jadi anggur. Kejadian apa saudara? Perjamuan kawin. Tuhan mau hidup kita selalu manis seperti anggur saudara. Ya, itulah rahasianya kenapa Ishak diberkati. Ya, ada kemakmuran di tengah kelaparan. Karena ada keintiman dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Enggak ada yang lain. Enggak neko-neko. Ya, saya punya teman, usahanya luar biasa diberkati. Kemana-mana sekretarisnya 2 saudara. Waduh, saya lihat kok gonta-ganti sekretarisnya. Iya, hari ini sudah ada di Kalisosok saudara. Pabriknya besar sudah habis. Tidak punya rumah, istri yang pertama meninggal. Ya, karena apa? Tidak ada keharmonisan. Pisah sana, aku di sini, engkau di sana. Aku di sana, engkau di sini terus saudara. Akhirnya apa? Rumah tangga ini retak. Dan iblis senang saudara. Iblis senang. Akan dihancurkan, diremukkan, diporak-porandakan satu bahtera ini. Tapi hari ini yang pertama tadi kita mau melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua ada keintiman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga kita akan baca. Saya percaya saudara pulang dari tempat ini saudara kuat. Ya, makmur, diberkati dalam masa-masa kelaparan. Orang lain lagi susah. Ya, walau sana sini situ pusing. Semua orang susah. Tetapi kita kan tetap tertawa. Amin saudara. Kenapa ada kebahagiaan? Yuk yang ketiga saudara. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dalam tahun itu juga, yes, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, luar biasa. Di tempat yang gersang, di tempat yang tidak ada kehidupan rasa-rasanya. Tapi waktu Ishak mau menabur, saudara, di tempat yang sangat gersang itu, ada hal yang luar biasa Tuhan berkati. Yang ketiga, apa rahasianya Ishak bisa diberkati dengan kelaparan? Karena Ishak mau menabur. Dia berani menabur di tengah kekeringan. Sama-sama katakan, berani menabur. Kurang keras. 2, 3. Berani menabur. Toleh kanan kiri katakan, berani menabur.
Tabur kebaikan, ya. Waduh Pak, susah nabur kebaikan Pak. Tabur firman Tuhan kepada siapapun kau hadir. Ya, tabur kebaikan. Menabur dalam pelayanan. Banyak apa yang kita tabur. Wah, enggak bisa Pak, tempatnya kayak gini gak bisa rasanya Pak. Enggak mampu Pak. Ya, seorang petani waktu lihat tanahnya kering. Semuanya petani-petani pada gelisah. Wah gak bisa, bojai saudara. Ya, percuma. Kita mulai lagi percuma, gak bisa. Tidak ada aliran air, percuma. Ya, iman bagaimana yang bisa membangkitkan kita? Iman yang mau mencoba. Ya, iman yang mau mencoba. Gak iso wes, coba gorong, gak iso, gak mungkin. Tapi Ishak katakan, ayo kita berani menabur di tempat kekeringan. Dan dikatakan gak perlu waktu yang lama. Di dalam tahun itu juga dia terima 100 kali. Ya, dan itu terjadi untuk jemaat KAP di tempat ini. Tepuk tangan luar biasa, katakan yes, haleluya saudara. Ya, kita tabur. Galatia 6:7-8, enak ini saudara. Tapi gak ada saudara ya. Dikatakan apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Galatia 6:7-8, enak ingetan nih. Galatia 6 ya, ayat 7-8. Apa yang ditabur orang itu juga akan yang dituainya. Kalau hari-hari ini saudara lagi menabur kebencian, ya menabur kepahitan, pastikan bahwa saudara akan menuai kesakitan yang luar biasa. Kalau hari ini kita menabur angin saudara, engkau akan menerima badai yang luar biasa. Hari ini kita menabur gosip, menabur hoaks, nanti lihat yang dipanen itu apa saudara? Bencana besar. Tapi hari ini kita tabur kebenaran firman Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lihat, ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bahkan dikatakan anak cucumu akan perkasa di bumi. Karena kita nabur firman, nabur dalam pelayanan. Ya, tabur dalam doa. Investasi dalam doa. Ini benar saudara. Ya, seorang penjual soto ini, dia nabur kebaikan pada semua orang. Waktu ditanya, Pak, anaknya berapa? Anak saya 3, dia bilang. Luar biasa. Yang satu di mana? Di DPRD Surabaya. Waduh. Yang kedua di Polda. Waduh, luar biasa. Yang ketiga ada di PLN. Waduh. Dia berkata apa? Ini taburan doa saya. Penjual soto ini bangga saudara. Kemudian Bapak tanya lagi, Pak, di bagian apa saja Pak? Di Polda, yang ada di PLN, DPR. Sama. Jual soto KB Pak. Sama. Jual soto semua. Karena dia nabur kebaikan supaya sotonya resepnya enggak hilang ke orang lain. Dia teruskan ke anak cucunya. Ya saudara, hari kita tabur kebaikan. Anak cucu orang benar, perkasa di bumi. Ini janji firman Tuhan. Ya, seperti air yang mengalir tiada henti. Seperti aliran air yang ada di pohon ini berakar terus. Naik, bertumbuh lebat. Itulah yang akan kita tuai. Ya, anak cucu kita diberkati, anak cucu cicit kita diberkati. Karena kita menabur kebaikan luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Katakan yes, haleluya. Yang keempat saudara. Ya, karena alarm akan bunyi. Tit, tit, tit. Iya, ada alarmnya kok Yusuf. Oh, udah ada. Tak patah ini kumawa. Ayo, Kejadian 26 ayat 19 ayat 22. Kejadian 26 ayat 19 sampai dengan 22. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Luar biasa. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna.
Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Saudara, ada ya gereja GBT Rehobot gak salah. Ya, artinya ini ada kedamaian. Tapi sebelumnya itu ada sumur Esek dikatakan, ada sumur Sitna dikatakan di situ. Ya, tempatnya terjadi pertikaian perdebatan yang luar biasa. Mereka menganggap itu sumurnya aku, ini punya aku. Padahal Ishak tahu. Waktu Tuhan perintahkan Abraham dari Ur Kasdim, ya, pergi kemana? Ke Kanaan. Dia melewati Gerar juga. Dan di lembah itu Abraham bersama pengikutnya juga gali sumur. Sumur ini sudah keluar, ya, suruh anak buah itu tutupan lagi ya. Nanti buat anak cucu kita. Abraham menabur kebaikan. Ditabur kebaikan sampai anak cucunya ini supaya tahu, saudara. Ayo berangkat lagi, gali lagi, keluar sumbernya lagi ditutup. Ishak ngerti gak saudara? Ngerti, wong ikut papanya. Kok Yosua ngerti gak? Waktu Pak Yohanes di sumur, tahu. Ya, bahkan mungkin kok Yosua waktu ngeduk pisan melok-melok saudara. Ya, tahu. Tahu-tahu enak saudara. Ini punyaanku, saudara. Ishak marah gak saudara? Dia berkata, pindah. Ojo rame-rame. Apa rahasianya? Ishak bisa diberkati luar biasa. Karena Ishak tidak mau perdebatan. Ya, Ishak ini gak suka perdebatan saudara. Sehingga hidupnya Ishak ini diberkati. Toleh kanan kiri, rasanya banyak perdebatan di sini. Toleh kanan kiri, salamono. Ojo ono perdebatan. Ya, kalau gereja ini tidak ada perdebatan, sumurnya meluap-luap, berkat meluap-luap. Tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Saudara, di sini Ishak dikatakan sudahlah ngomongin Bani Subiarno. Loh om, itu punya papa ya om itu. Subiarno. Ya, gak usah berdebat. Kenapa terjadi perang dunia? Terjadi peperangan karena perdebatan. Ya, tapi di hari itu Ishak memilih untuk mengalah. Katakan 2, 3. Mengalah. Suami istri ayo dipeluk lagi. Mengalah satu dengan yang lain. Ya, ngalah. Gak terima aku gak salah, aku gak tego, gak lelo saudara. Betul Bu Bin ya? Gak tego, gak lelo itu lengkap saudara. Gak tego aku gak salah kok. Tapi Ishak memilih untuk mengalah. Minggu kemarin saya waktu pelayanan ya di satu gereja, saya ajak teman saya dan dia cerita sudah ada kesaksian. Anaknya ini seolah-olah aduh gak terima ya. Dia tidak terima di PHK sepihak. Dia gak salah ya, dia tidak melakukan satu perdebatan juga dengan seorang ini. Kenapa dia dikeluarkan dengan begitu sangat menyakitkan ya, sangat menyakitkan. Dari perusahaan yang sudah lama dia ikuti. Tahu-tahu ada surat perintah bahwa dia di PHK. Dia tanya sama bos, pokoknya kamu harus keluar. Ya, sangat menyedihkan. Seorang papa yang seringkali ikut sama saya pelayanan saudara. Ingat firman Tuhan, engkau pasti dibela. Selama hidup kita benar di hadapan Tuhan. Gak bisa pak aku untuk ngelawan. Nah, ini resepnya Ishak mengalah. Meskipun kita tidak berbuat, rasanya kita berontak. Tenang aja. Saya katakan sabar ya. Tuhan punya waktu yang tepat. Kelihatannya kok kurang pas, tapi tepat. Benar saudara, akhirnya anak ini mengikhlaskan. Merelakan kalau dia di PHK sepihak. Ya, anak ini hanya berkata sama Pak, terus aku kerja apa Pak? Aku kerja apa? Papanya ini loh, yang bijaksana, tenang nak, Tuhan kasih berkat luar biasa. Ya, tahu-tahu di belakang layarnya dia, seorang pacarnya, ini anaknya cewek saudara. Pacarnya cowok ngelamarkan kerjaan di satu perusahaan. Satu ketika anak cewek ditelepon, "Loh, kamu mau terima ke sini ya? Ada pekerjaan." Waktu dia datang dia kaget, "Sopo sing masuk no pekerjaan saya ini?" Ya, usut punya usut, ternyata pacarnya ini melihat pacarnya ini nggak ada kerjaan, dikasih lamaran satu perusahaan, masuk saudara.
Ya, singkat cerita, ini panjang ceritanya saudara. Ya, singkat cerita, anak ini dipercaya di perusahaan ini. Dan berapa waktu lalu, dia diteleponi saudara. Dengan customer lamanya. Apa saudara? Mana bosmu, utangku segini banyak kan dibayar, utang segini kan dibayar. Dia bilang, aku sudah resign, aku di PHK sudah lama, berapa bulan ke lalu. Iya, tapi gimana? Aduh, gak tahu. Aku sudah, tak lapor polisi. Laporkan, saya sudah dipecat saudara. Anak ini bilang sama papa, Pak, Tuhan itu baik ya Pak. Papa ini ngomong, wis suwe nak, kowe sih gak ngerti. Ya, saat kau gak ada perdebatan, gak ada perlawanan, engkau mengalah, Tuhan berkati luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Jangan khawatir saudara. Senggol kanan kiri katakan, jangan khawatir. Tuhanlah pembela kita. Kalau yang bela suami, istri, teman kadang kecewa. Kalau Tuhan sing bela, ya nggak ada yang bisa nurunkan kita. Kalau Tuhan sudah membela, nggak ada yang bisa melawan saudara. Anak ini berkata, Tuhan itu begitu baik. Seandainya aku masih ada di tempat itu sampai hari ini, mungkin aku jadi sasaran. Ada persekongkolan. Ya, waktu kejadian kemarin ya, ada duta besar atau yang dibunuh, ya, yang dikasih plakban itu loh, diplomat atau siapa itu saudara, ya, usut punya usut, ternyata yang punya kos, tukangnya kebun kebersihan ikut semua terlibat saudara, karena ada satu persekongkolan. Duh, aku gak ngerti, tak pikir ngambil datanya saja, enggak, akhirnya dibunuh. Ya, berapa banyak kita seringkali merasakan Tuhan gak nolong, ya, kok gak ada kemakmuran dalam hidupku. Tenang, ada waktunya, sabar. Seperti Ishak ini, kita gak perlu berdebat, gak perlu bertanya sama Tuhan. Resep yang pertama, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, ada hubungan intim kita dengan Tuhan. Ya, ada hubungan intim kita dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu, amin, selalu melekat di hatimu. Saudara, yang ketiga, tabur kebaikan, tabur dalam pelayanan. Yang keempat, gak suka perdebatan. Pemain musik WL boleh maju ya. Gak usah, lebih baik kita mengalah. Gak usah debat-debatan. Hasilnya apa? Roma 12 ayat 19b dan 21. Ya. Hasilnya kalau kita ngalah ini apa sih saudara? Pemain musik WL. Roma 12 ayat 19b sampai dengan 21. Pembalasan itu adalah hakku. Yes. Akulah yang akan menuntun pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Yes. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tepuk tangan luar biasa, haleluya. Saat kita gak mau balas, ya, gak balas-balasan, tampar kiri, tak balas kiri, kanan, gak usah. Tuhan kalau sudah ngasih ya hukuman ngeri saudara. Ya, kita tetap baik. Mungkin kita lihat orang benceno loh Pak Gem, benceno puol. Orang Surabaya gak pol, ono puol Pak. Ya, ampuni, ya. Sudahlah, ampuni. Pembalasan bukan hak kita. Kita enjoy saja. Tolong kanan kiri katakan, enjoy saja bro. Ya, ayo kita bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri. Hidupmu pasti makmur.